Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berbagai kenikmatan. Namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah dengan semangat iman kita datang untuk menunaikan ibadah Jumat karena dorongan spiritual yang mantap, iman yang terkendali di dalam diri kita. Sebab mungkin orang-orang yang tidak mau datang menunaikan ibadah Jumat karena imannya mungkin sedang kena erosi. Imannya tidak terpelihara dan tidak terbina, sehingga merasa tidak terpanggil untuk menunaikan ibadah Jumat. Oleh karena itu, mari di awal tahun 2026 ini kita sama-sama introspeksi. Allah telah memberi peringatan kepada kita melalui gejala-gejala alam, sehingga kita tidak kemudian semena-mena, semau gua dalam hidup tanpa arah dan tujuan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika memang manusia telah melupakan Allah, manusia telah jalan sendiri dengan kemauan sendiri, sehingga apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang semuanya semau keinginannya, sehingga apa yang dia kerjakan, dia lakukan jauh dari harapan untuk menuai di masa depan yang lebih baik. Pergantian tahun adalah upaya kita dalam rangka bagaimana menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, peringatan Allah itu jelas dan gamblang, ya, agar kita pada apa yang kita kerjakan itu agar diperhatikan untuk hari esok. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan tiap diri apa yang akan dikerjakan kira-kira bermanfaat untuk hari esok. Nah, demikian pula ketika apa yang telah kita kerjakan tentunya akan kedepannya lebih baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akhirnya lupa kepada Allah, sehingga apa yang kita kerjakan kurang baik, ya, dibanding dengan apa yang telah kita kerjakan tempo tahun kemarin. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian melupakan Allah. Kalau kalian melupakan Allah, Allah akan melupakan kalian. Orang yang lupa kepada Allah adalah orang-orang yang fasik. Diingatkan dengan azan untuk pergi ke masjid menunaikan sholat, lupa. Ya, lupa bahwa sholat itu segera dikerjakan memenuhi panggilannya, tapi lupa ingat. Yang nanti dulu tanggung. Ya, gampang nanti sholatnya sendiri saja.
Sudah jam 1 tanggung setengah 2. Sudah jam 2 mepet baru sholat duhur. Dan inilah ciri-ciri mendekati melupakan Allah. Apalagi memang betul-betul lupa. Kalau sudah lupa, segalanya menjadi apa yang dikerjakan jauh dari harapan sebagai hamba Allah yang diharapkan menjadi orang yang bisa memelihara lingkungannya, dunianya. Sebab penciptaan manusia di muka bumi ini ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan manusia ya imam di muka bumi ini. Itulah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imaman. Ya. Sementara itu tugas manusia pada umumnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang dikerjakan semuanya itu bernilaikan ibadah. Duduknya kita, jalannya kita, tidurnya kita, makannya kita, cari kerjaan kita, dapatkan rezekinya kita, semua itu bernilaikan ibadah. Bagaimana kalau kerja kita, bisnisnya menipu, bohongin orang sehingga kita dapat untung banyak? Kira-kira mendapatkan pahala atau berdosakah pekerjaan yang kita kerjakan mendapatkan rezeki, kemudian rezekinya kita sampaikan, beri nafkah untuk anak istri kita? Bagaimana karakter perangai anak istri kita setelah kita beri makan dari rezeki yang tidak halal, barang-barang yang haram? Nah, disinilah. Oleh karena itu harus stabil dalam kehidupan ini. Urusan dunia, urusan akhirat harus seimbang. Ketika kita mencari dunia, jangan lupa akhirat. Dan ketika kita mencari dunia, di sana pun ada nilai-nilai akhirat, yaitu pahala yang kita kerjakan saat kita mencari dunia. Tidak ada hal yang tidak berpahala untuk akhirat ketika apa yang kita kerjakan itu. Silakan, ya, apa saja, termasuk istri kita mencuci baju, menanak nasi, masak di rumah untuk anak-anaknya dan untuk suaminya. Dia berbakti untuk suaminya, keluarganya, dia dapat pahala. Suaminya mencari rezeki untuk istri dan anaknya, dapat pahala. Kurang apa lagi? Seharusnya umat Islam ini semua masuk surga karena pahalanya dapat setiap detik, setiap saat. Luar biasa Islam mengajarkan seperti itu. Sehingga kalau ada celah kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sadar, istighfar, minimal menyebut ya astagfirullahaladzim. Sadar apa yang kita kerjakan itu salah, kembali. Ya, ketika kita mengalami sebuah ya hal-hal yang kemudian menjadikan kita lupa kepada Allah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar, berkata, oh aku harus kembali kepada Allah, mengingat Allah. Nah, disinilah letaknya kontrol ya. Ketika kita menjadi orang yang memang ya dengan standar iman yang mantap. Tapi kadang orang setelah keluar masjid, setelah keluar pengajian, karakternya beda. Ya, bisnisnya akhirnya tetap saja tidak berubah. Tidak mencari hal-hal yang lebih baik. Nah, oleh karena itu perjalanan kehidupan manusia akhirnya oleh Allah dinilai. Ya, dinilai. Secara global masyarakat, satu bangsa, satu kaum, satu desa ya, diingatkan. Ketika mereka lalai, ya Allah mengingatkan, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan fitnah, ya, di mana ketika Allah memberikan azab, ya, bencana, bukan khusus orang-orang zalim, tapi kita yang baik-baik pun akan mendapatkan bagiannya. Mungkin kecuali khusus orang yang terpilih oleh Allah dilindungi, tidak kena bencana. Ya, rumahnya masih utuh, tempat tinggalnya utuh, masjid masih bagus, yang lain hancur, ini masih utuh. Untuk percontohan bahwa Allah akan memberikan peringatan azab kepada satu kaum, satu desa. Untuk lebih luas lagi, ya Allah akan mengingatkan kepada manusia-manusia itu,
ya, secara keseluruhan. Secara pribadi-pribadi, bisa saja ketika kita mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak mau mentaati aturan agamanya, didustakan, dibohongi, dikibulin, ya. Kemudian apa yang dia kerjakan semaunya, yang penting apa yang dia kerjakan baik dan menguntungkan, menghalalkan segala cara. Orang yang semacam ini, ya, apakah kelompok kecil, Allah akan ingatkan, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa peringatannya? Para pendusta yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada nilai-nilai ajaran agama Islam untuk dilaksanakan dalam kehidupannya. Berarti walladzina kadzabu, pendusta, pembohong dalam hidup, ya, membohongi agama, membohongi teman, membohongi semuanya, berbisnis bohong dan semuanya serba bohong, maka Allah akan berikan azab untuk dirinya, si tukang bohong, tukang durhaka, tukang maksiat, ya. Walladzina kadzabu biayatina, dia tidak taat dan patuh pada ayat-ayat Allah yang diperingatkan, agar dia sadar jangan mabuk aja, agar dia sadar jangan bermaksiat, berzina, agar dia jangan berjudi, terus diingatkan, ya. Akhirnya Allah mengasih, ya, azab untuk mereka, ya, pelan-pelan tanpa menyadarinya. Mungkin itu bisa terjadi pada diri kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dan seterusnya. Kenapa? Ya, dia nggak sadar sedangkan dia sedang diazab sama Allah. Usahanya bangkrut pelan-pelan, rumahnya, perusahaannya kebakaran, semua gagal total. Bisa jadi dirinya sakit pelan-pelan, sakitnya terus, ya. Pikiran galau, kacau, nggak tentram. Akhirnya dia hidup nggak bisa mendapatkan kenyamanan, ketentraman. Saat harusnya usia senja pensiun harus enak di rumah dengan cucu-cucunya, bersendaguro, kemudian plesir kemana, piknik kemana, cari untuk kenyamanan, ketenangan. Tapi ini sakit di rumah saja, ya. Karena apa? Karena akibat dosa-dosa durhaka yang dilakukannya. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini surat ke-7 Al-A'raf ayat 182. Itulah untuk pribadi-pribadi manusia. Mungkin siapapun akan mengalami ketika kita merasa banyak dosanya. Maka sadar dan ingat sebelum apa yang terjadi menimpa kita, kita harus hidup rajin beribadah, taat dan baik-baik, kerjakan amal soleh untuk, ya, melindungi kita dari bencana, adab dan bala dan sebagainya, sehingga kita akan menjadi hidup dengan penuh dengan aman, tentram dan damai. Ada yang bencana yang lebih luas lagi. Ini bisa menimpa satu bangsa. Allah ingatkan kepada para pembesar-pembesar, para pengusaha-pengusaha mereka yang hidupnya mewah-mewah, agar laksanakan ajaran Allah itu, taatlah dan patuhlah, kerjakan Islam secara ikhlas. Jangan kemudian berbuat fasik. Surat Bani Israel 17 ayat 16. Ya, silakan nanti dibuka di rumah, surat Bani Israel surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nukhlikal qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha wa haqqo 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ini ayat untuk seluruh, ya, sebuah bangsa. Wa idza aradna an nukhlikal qaryah, apabila akan aku hancurkan sebuah negeri, satu bangsa, ya, terlebih dahulu aku perintahkan, ya, kepada mutrafiha, mereka yang duduk di atas, penguasa-penguasa, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang bergaya hidup mewah. Jangan bermewah-mewah dan jangan mumpung berkuasa. Ingat, amanah
harta yang kau miliki, para pengusaha, orang yang bergaya hidup mewah. Ingat para pemimpin, ya, kursi jabatanmu adalah amanah. Ingat agar mereka taat dan patuh kepada Allah. Mutrofiha, tapi ya fafasaku fiha, mereka fasik kepada Allah, durhaka kepada Allah, dia melanggar aturan Allah, dia menggunakan kekuasaannya semena-mena sehingga merugikan rakyat banyak, menyengsarakan rakyat banyak, sehingga Allah ingatkan, akan aku hancurkan negerimu ya dengan sehancur-hancurnya. Masya Allah, mudah-mudahan untuk Sumatera saja, yang lain mungkin kecil-kecil yang belum tidak separah kayak Sumatera. Kalau parah seperti itu setiap pulau ada, kira-kira negeri ini 3-4 tahun ke depan hanya bebenah, tidak akan bagaimana membangun untuk lebih nyaman, tentram dan sejahtera. Akan bebenah karena dihancurkan negerinya akibat ya para penguasanya, para pemimpinnya, para mereka yang bergaya hidup mewah melakukan keteledoran, tidak taat patuh kepada Allah. Kalau ngurus negara mungkin ngurusnya kurang pas. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 45 luar biasa di pembukaan itu, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi bangsa. Wah, luar biasa, itu program yang hebat. Nah, sekarang bagaimana mensejahterakan, melindungi dan seterusnya. Sementara mereka yang memiliki kursi jabatan-jabatan di setiap ya instansi dan sebagainya, departemen, mereka tidak kompak bagaimana membangun ini. Yang satu membangun ekonomi, yang satu merusak alam lingkungan, membalak hutannya, diambil kayunya semua sehingga terjadi longsor dan hujan besar. Inilah bencana akibat ulah tangan manusia di darat dan di laut. Allah sudah kasih tahu, ya. Udah jelas gamblang itu perbuatan manusia. Sehingga ketika hujan turun, ya sudah jadilah bencana. Akibat yang demikian, kata Allah, aku sengaja agar mereka sadar. Namun apakah dengan bencana yang luar biasa itu akan sadar? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang sangat ngeri lagi, yang lebih dari itu. Ya, kalau memang manusia, para penguasa dan lain sebagainya enggak sadar juga, Allah kasih resep yang lebih bahaya lagi. Surat An-Nisa ayat 133. Harap bisa dicatat dan didiskusikan untuk perenungan kita, merenung kita agar jangan sampai Allah timpakan hal yang semacam ini. Surat An-Nisa ayat 133. Iyasa yudhikum ayuhan nas wa yamti bi akhirin wa kana Allahu ala dzalika qadir. Ayat ini menyatakan akan aku habisi seluruh manusia dan akan ku ganti dengan manusia yang baru, newsman. Berarti seluruh manusia sedunia akan di bumi hanguskan. Ya, akibat ulah manusia juga. Ingat taupan Nabi Nuh, habis semuanya karena umat Nabi Nuh itu melanggar aturan, tidak taat dan patuh. Maka terjadi taupan yang dahsyat mendunia. Nah, kira-kira akankah ada taupan Nabi Nuh jilid 2 yang akan menghancurkan seluruh umat manusia termasuk Indonesia bakal bubar? Ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia, Sumatera, Bali dan sebagainya, Kalimantan, Sulawesi, Irian akan tenggelam kena taupan Nabi Nuh jilid 2, atau tenggelam oleh laut yang pulaunya akan ambles masuk ke dalam bumi, ke dalam laut, bukan ke dalam bumi, ke dalam laut. Itu Allah pengen seperti itu, pengennya Allah. Tapi kalau Allah menghendaki, berarti di sini kita masih ada koma. Ada upaya apa nih kira-kira? Ya Allah, jangan sampai terjadi kok bumi hanguskan manusia sedunia ini, hancur lebur berantakan semua. Kau akan ganti dengan manusia yang baru seperti zaman taupan Nabi Nuh. Allah Maha kasih sayang buat kita. Dikasih
obat anti mujarab agar tidak terjadi topan Nabi Nuh jilid 2. Ada di surat ke-8 ayat 33. Nah, inilah hebatnya Allah, ya, mengingatkan, kasih resepnya. Apa resepnya? Resepnya, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab umat manusia saat Nabi Muhammad masih memimpin. Karena Nabi Muhammad gak mau umatnya diazab. Allah ngikuti kemauan Nabi Muhammad. Jangan ya Allah, jangan Jibril, jangan Allah lemparkan bukit Uhud di sana. Mereka belum tahu, mereka belum sadar apa itu Islam. Jangan Jibril. Hebat Nabi Muhammad mencegah. Jangan mengazab mereka yang mencelakai Nabi Muhammad sampai berdarah-darah. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada. Kira-kira apa resepnya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Alhamdulillah, Allah kasih resep. Allah tidak akan mengadab manusia, seluruh manusia. Kalau anda yang durhaka itu bertobat, beristighfar, minta ampun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Azabnya tidak akan turun kalau kitanya pada bertobat. Nah, seharusnya para ulama kita MUI di pusat, ya, di daerah MUI juga semua ngajak kepala negara, ngajak kepala daerahnya. Ayo rakyat, kita bertobat atas segala durhaka yang kita lakukan. Para pejabat-pejabat yang banyak durhaka, korupsi dan sebagainya, stop semuanya. Bila perlu korupsi kembalikan ke negara, bagikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu akibat mereka kedurhakaan, maka terjadilah bencana-bencana. Mari beristighfar, tobat nasional. Belum kita dengar itu, ya. Tobat secara nasional, perintahkan kepala negara, MUI pusat dengan gubernur, bupati dan wali kota, camat sampai kepala desa. Ayo seluruh penduduk tobat sebelum Allah beri azab yang lebih besar. Ini Islam mengajarkan indah. Ya, banyak dosa, durhaka, tinggal minta ampun. Allah akan ampuni. Kenapa sih sulitnya? Sadar benar gitu loh. Malah masih kemudian merajalela dengan kedurhakaannya. Ya, nggak mau tahu. Ya, dia hidup seolah-olah tidak akan mati dan tidak akan diperhitungkan di alam akhirat nanti. Inilah, ya, satu resep yang luar biasa. Oleh itu para jamaah sekalian, mari kita yang merasa berdosa, merasa banyak salah, setiap sholat kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku ya Allah. Tuh, ya. Terus terakhirnya, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Mantapkan sholatnya itu supaya nanti setelah sholat jangan berbuat dosa lagi. Inilah Islam mengajarkan luar biasa. Sehingga tidak ada di antara kita itu saling membuli, saling memusuhi, apalagi saling memerangi, apalagi saling mencaci, menghina dan sebagainya. Tidak ada, karena kita hidup penuh dengan saling memaafkan. Luar biasa indahnya Islam ini ya. Cuma kadang-kadang kita banyak kurang memahami dan mempelajari. Mudah-mudahan ya di tahun 2026 ini kita akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.